Surat Keputusan nomor 26 garis miring SK garis miring YPP Al-Inayah garis miring bulan 7 garis miring 2020 tentang pengesahan dan pengangkatan pengurus Pondok Pesantren Al-Inayah 1 Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah setelah menimbang A. bahwa untuk menggerakkan roda organisasi Pondok Pesantren Al-Inayah serta untuk memacu seluruh aktivitas sesuai azas dan tujuan, maka dipandang perlu pengangkatan pengurus Pondok Pesantren Al-Inayah 1 masa khidmah 2020-2021. Memutuskan dan menetapkan A. mengesahkan nama-nama terlampir bertugas sebagai pengurus Pondok Pesantren Al-Inayah 1 masa khidmah 2020-2021. B. Surat keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan. C. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 23 Juli 2020. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Inayah Kiai Haji Muhammad Rifai Abdullah SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala aydan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aydan tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Al-ayat. Ba'd. Para dewan guru yang saya hormati, para pengurus yang lama, yang masih hadir atau yang tambah aktif pada pengurusan baru nanti yang saya hormati, sebelum membaca ikhrar ataupun perjanjian ataupun pelantikan atau juga lebih bijak dikatakan pengukuhan, marilah kita sejenak untuk merenungkan diri kepada Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersyukur dengan lisan kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Sholawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita besok di yaumil kiamah, besok di hari akhir, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya, dan insya Allah kita bersama-sama mendapat ridhonya Allah, masuk ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ibu guru, para dewan guru, pengurus semua yang saya hormati, ini pengurus, calon pengurus untuk masa jabatan 2020-2021. Coba Anda bayangkan, banyaknya seperti banyaknya. Jadi kepala desa sendiri ini. Yang saya khawatirkan atau yang saya sedihkan, pengurus yang begitu banyak kok sampai tidak maksimal. Pengurus yang segini banyaknya kok tidak bisa memberikan kemajuan yang signifikan. Maka ini harus diintrospeksi diri. Harapan saya pengurus itu nanti bukan hanya
pajangan di dinding ataupun hanya sebagai simbol, tapi harapan saya Anda sebagai pengurus adalah sebagai penggerak untuk memajukan. Dan pengurus ini, Anda jadi pengurus bukan hanya formalitas, tapi pengurus ini akan bertanggung jawab dunia akhirat. Maka sebelum saya ikrarkan, sebelum saya lantik, kira-kira Anda sebagai pengurus ini, siapkah Anda untuk melaksanakan amanah Allah ini? Coba yang kompak. Siapkah Anda untuk melaksanakan amanah Allah ini? Siap. Siap dilantik? Siap. Siap dilantik? Siap. Insya Allah siap. Anda dilantik kayak ikhrar, janji kepada Allah, sumpah kepada Allah. Terus ada yang mungkin agak males, kalau gitu aku diam aja dan gak tanggung jawab. Ada mungkin, walaupun Anda diam, walaupun Anda hanya yang satu yang bicara, tapi ini jamiah, ini rombongan. Kalau lainnya diam, tetap dihukumi berbicara. Contoh, dalam sholat jamaah, walaupun Anda nggak baca apapun, Anda ikuti imam, Anda dihukumi sah dalam sholatnya, yang penting niatnya. Jadi sudah tergabung dalam jamiah atau dalam kelompok rombongan. Maka itu bertepatan pada malam hari ini akan saya lantik atau saya kukuhkan dengan ikrar kepengurusan pada pesantren Al-Inayah. Maka ikutilah kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berikrar dan berjanji. Satu, akan melaksanakan tugas sebagai pengurus pondok pesantren Al-Inayah dengan penuh rasa ikhlas dan amanah, dan penuh tanggung jawab, sesuai ketentuan dan tata tertib pondok pesantren Al-Inayah. Dua, kami siap menjadi contoh bagi semua santri dalam segala hal kebaikan. Tiga, kami berjanji akan selalu taat dan patuh pada hasil musyawarah pengurus dan pengasuh di dalam semua hal. Empat, kami siap menerima teguran atau sanksi apabila tidak maksimal dalam melaksanakan tugas atau amanah. Lima, kami akan mempertanggungjawabkan amanah di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rimba Bujang, tanggal 23 Juli 2020.
Kalau rasanya kok pengen nangis, lain aja ke situ. Kocok Pak Cokro. Jadi sakitnya hilang, timbul semangat. Harapan saya yang doa tidak sampai 6 bulan. Harapan saya kalau bisa yang doa bisa selesai 3 bulan sampai sagoret-goretnya. Karena nanti kamu jangan lengah. Karena apa? Kalau sampai Anda lengah, sampai ketinggalan kawan-kawan kamu, nanti kamu merasa terbebani. Karena di sini nanti untuk yang doa, untuk absilatif, siapa yang dites kok lulus langsung naik. Walaupun misalkan kamu yang doa, kalau bisa kamu yang doa walaupun baru jilid 2, walaupun baru jilid 3, kalau bisa jilid yang ke-6 dihafalin dulu. Ya Bu Mun ya. Jadi ibaratnya Anda itu mengangsur duluan. Karena yang doa ini yang paling berat jilid 6. Digoreng musilat itu jilid 6 kan? 67. Nah maka ini di jilid 6 ini diusahakan walaupun belum sampai ke situ, nek Anda rajin apalin dulu. Apalin dulu. Tujuannya apa? Biar nanti kamu sempat eksis. Walaupun Anda baru 2 bulan, walaupun baru 3 bulan, kalau Anda sudah selesaikan yang 2, maka Anda langsung cepat naik. Dan nanti yang naik langsung orang tuanya dipanggil, akan diwisuda dan langsung dinaikkan kelas. Subhanallah, luar biasa. Sampai kemarin ada salah satu pesantren dari Al-Inayah ini, ada suatu daerah itu pas kemarin ini, jadi orang-orang yang satu dari pesantren manapun, dari Jawa manapun itu dikumpulkan jadi satu. Maka ada salah satu wali murid itu menemui saya. Jadi pada pondok-pondok itu dari Jambi, dari Jawa, itu jauh-jauh itu dikumpulin. Bahkan di situ dari anak-anak dites, ada yang dites baca kitab. Subhanallah. Ada yang dari pesantren 7 tahun, ada yang dari 11 tahun. Tapi alhamdulillah yang pas saya tanya, dan kamu bagaimana? Alhamdulillah, kamu disuruh baca apa? Disuruh baca Fathul Qorib. Oh, terus kamu? Saya bisa. Yang lainnya, pesantren lain banyak nggak bisa. Bahkan saya dijelaskan sampai dasar-dasarnya. Dibaca paslon, kenapa ini paslon itu. Jadi semua orang sampai bengong. Maksudnya apa? Bahwa program Al-Inayah ini, bahkan ada yang pesantren yang dari kemarin cacat dari Jawa itu 3 tahun dari Jawa. Pondoknya terkenal, nggak usah saya sebutkan pondoknya. Saya tanya, kasihnya apa? Lagunya pakai apa? Lagunya pakai judulnya Imriti. Kan apa Ahmad Imriti. Kitab yang dikaji apa? Sama persis. Aqidatul Awam, Ta'alim Muta'alim, Fathul Qorib, terus Arba'in Nawawi. Jadi kitabnya persis di sini. Itu 3 tahun katanya, 3 tahun. Nah, kalau dipikir-pikir lebih maju kita. Kenapa? Di samping kitabnya kita sama, kita dapat ilmu lagi apa? Bisa bahasa Arab, walaupun belum akhir. Bisa bahasa Inggris, walaupun I love you misalkan. Ayo darling. Semacam-macam. Kan lumayan bisa bahasa Mandarin. Mandarin itu apa? Cincin. Sebenarnya luar biasa. Nah, dengan inilah insya Allah jadi modal. Dan insya Allah nanti Kang Jirin tak suruh nyiapin Kang Jirin. Kang Jirin ini saya tugaskan sebagai yaitu waka kurikulum. Nanti dia yang memantau waka kurikulum. Tapi tidak terdaftar namanya ya Pak Sony. Ya Pak ya kan. Habis pendidikan ya. Ya waka kurikulum habis pendidikan. Habis dia memandangi adalah habis pendidikan atau waka kurikulum yang akan mengurusi semua kegiatan-kegiatan bagaimana keberhasilannya. Bahkan beliau saya tugaskan untuk mempersiapkan siapa-siapa anak yang ada mau minat persiapan kalau mau ke Mesir, misalkan mau ke Maroko, mau ke Yaman, tak tugaskan disiapkan siapa yang ke sana. Jadi disiapkan. Nanti Kang Jirin yang akan ngurusin untuk persiapan pemberangkatannya kayak apa dan bagaimana. Jadi nanti silakan nanti yang mau minat ke sana, mau ke Yaman, mau ke Maroko, nanti Kang Jirin insya Allah
berusaha bagaimana untuk ngurusin persiapan-persiapannya. Kalau kesana kejauhan ya kebatang hari aja ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah menyaksikan bersama pelantikan pengurus baru masa periode 2020-2021. Pada dasarnya kita semua mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa sukses, untuk bisa menggapai cita-cita kita semua. Hanya saja terkadang kita jarang memperhatikan kesempatan yang diberikan. Kapan kesempatan untuk bisa sukses itu ada? Ketika kita mau berusaha, ketika di situ ada kesusahan. Buktinya mana? Dari Al-Quran. Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya beserta kesusahan ada kemudahan. Tapi kebanyakan kita nggak mau susah, pengennya sukses tapi nggak susah. Jangan mimpi. Saya ucapkan selamat kepada pengurus yang malam hari ini dilantik. Kalian satu langkah lebih dekat dari mimpi kalian. Kalau kalian sukses, kalau kalian sungguh-sungguh mengemban amanat kalian, ini berarti kalian telah menyusun satu tangga untuk bisa menggapai mimpi kalian. Tapi kalau kalian nggak sungguh-sungguh, biasa saja, ya berarti menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan yang sangat luar biasa ini. Itu pertama, bahwasanya kita mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Kebanyakan kita tidak mau menggapainya atau lalai dalam menggapai kesempatan itu. Yang kedua, bahwasanya Allah akan senantiasa Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Bahwasanya Allah akan senantiasa menolong, melindungi hambanya selagi hamba tersebut mau melindungi, mau membantu, mau menolong saudaranya. Ini lagi-lagi kesempatan yang diberikan kepada para pengurus, kepada para dewan inisiatif, kepada para guru. Apakah kalian sungguh-sungguh dalam mengemban amanat ini untuk menolong saudara kalian, untuk menunjukkan jalan adik-adik kalian ke jalan yang lebih baik? Terlebih lagi bahwasanya barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Barang siapa yang menunjukkan jalan kepada keburukan, maka dia juga akan sama-sama dapat dosa keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang selanjutnya, kita sebagai santri Al-Inayah tidak boleh minder. Untuk melatih diri agar tidak minder, agar percaya diri adalah dengan perbanyak mungkin tampil di depan umum. Baik nanti menawarkan diri untuk menjadi pengurus maupun menawarkan diri untuk siap tampil dalam program apapun. Telah dijelaskan oleh pengasuh tadi bahwasanya pondok pesantren Al-Inayah ini bukan pondok pesantren yang kecil lagi. Akan dibangun pondok pesantren 5 di Kuama, akan dibangun pondok pesantren ke-6 di Luwu, akan dibangun pondok pesantren lainnya. Kita bukan pondok pesantren yang kecil lagi. Sudah mulai seharusnya kita memulai kepercayaan diri kita bahwasanya kita bisa. Sebagaimana yang Al-Inayah. Siapa kita? Al-Inayah. Bahwasanya kita Al-Inayah, dimanapun kita Al-Inayah, dimanapun kita Al-Inayah. Ketika di sini kita Al-Inayah, ketika pulang kita Al-Inayah. Sudah sewajarnya Al-Inayah kita ini bukan lagi orang-orang yang kecil.
Ketika kalian tidak mau tampil, tidak mau unjuk gigi, tidak mau menjadi pengurus nantinya, aslinya ketika menjadi pengurus ini kalian sedang berlatih untuk mempersiapkan diri di masyarakat nanti sebagaimana yang disampaikan oleh pengasuh tadi. Apakah kita siap hanya untuk menjadi penonton dan tidak siap menjadi pemain? Kalau kita tidak siap menjadi pemain, yang bisa merubah alur kita hanyalah pemain, bukan penonton. Penonton hanya bisa menikmati saja. Dan yang bisa, kalau misalnya pengen kehidupan berubah, pengen desanya berubah, pengen Indonesia berubah, kita harus siap menjadi pemain. Mental kita